Ini adalah anime romance komedi terbaik di tahun ini. Halo Anda gamers, para wibu denial, selamat datang lagi bersama gua, host yang paling kalian cintai, admin Yami, dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara akan membahas anime, manga, dan jejepangan lainnya. Seperti yang ku bilang di awal, anime ini adalah anime komedi yang sangat bagus, dan aku berani yakin kalau nggak bakal ada anime romcom yang lebih bagus dari ini untuk tahun 2020 ini. Anime ini bercerita tentang kehidupan sekolah di lingkungan OSIS yang beranggotakan 4 orang, yaitu Shirogane, Kaguya, Chika, dan siapa set boy ini? Aku nggak tahu. Aku lupa. Dia siapa? Ya udah, mungkin dia nggak penting. Cerita tentang anime ini ada di sekitaran kisah cinta antara Shirogane dan Kaguya yang sama-sama memiliki harga diri tinggi. Sampai-sampai mereka nggak mau mengungkapkan rasa cintanya. Sampai-sampai mereka kelihatan kayak tsundere yang menjengkelkan gitu. Anime ini adalah anime romance komedi yang bagus karena aspek komedinya bener-bener kental banget. Dan aku berani jamin sebagian besar wibu bakal ketawa nonton anime ini. Sekarang kita akan bahas kenapa anime ini adalah anime romance terbaik. Pertama, kita bahas dulu komedinya. Ya, komedi di anime ini bagus banget dan diperankan secara tepat oleh para seiyunya. Komedi di anime ini benar-benar disempurnakan oleh narator dan voice actor tiap-tiap tokohnya. Jadi mereka membuat anime ini jauh lebih berisi. Anime ini juga berhasil memberikan konteks yang sangat jelas sehingga komedinya semakin kental karena kita tahu apa yang bisa kita tertawakan. Seperti misalnya di episode 1 di mana narator di sana menjelaskan apa yang menyebabkan Shirogane tertidur sampai-sampai dia tertidur di pundaknya Kaguya. Dan kalau kalian sadar, biasanya narator di sini memberikan pernyataan-pernyataan yang kontradiksi dengan firasat Kaguya. Kalian bisa lihat sendiri, contohnya ada di episode 2 dan 3. Dengan adanya narator, kita bisa lebih tahu konteks tentang kejadian apa yang terjadi, dan juga penjelasan narator di sini benar-benar bagus dan bikin penjelasannya jadi lebih dramatis. Ya, meskipun agak lebay, tapi disitulah letak kelucuannya. Selanjutnya, voice aktornya juga lucu banget. Kayak misalnya gini, kita bisa tahu dengan perubahan suara yang menunjukkan kapan dia teriak lucu dan jadi tsundere murni, kapan dia ganti persona jadi orang yang serius dan memikirkan rencana. Voice aktor Kaguya benar-benar berbakat, sampai-sampai setiap dia ngomong dengan nada malu-malu atau teriak, aku bisa ketawa. Terus yang bikin anime ini lucu adalah konsep cerita dan bagaimana komedinya ini disampaikan. Anime ini ceritanya benar-benar simpel, tapi kalau dikelola dengan baik bisa jadi bongkahan emas. Cerita di sini menitik beratkan bagaimana Kaguya mau membuat Shirogane menyerah dan menyatakan perasaannya ke dia. Tapi yang bikin lucu di sini adalah suara hati mereka yang dimana mereka memikirkan segala macam strategi dengan serius. Lalu semuanya hancur atau nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Misalnya kayak di episode 3 di mana Kaguya dan Shirogane melihat bulan. Di sana Kaguya sudah memikirkan bagaimana cara dia memperdaya Shirogane. Tapi di sini yang dipikirkan Kaguya kelewat batas ekspektasi sampai-sampai akhirnya Kaguya malu-malu. Kelucuan di episode 3 itu juga dibantu dengan visual dan sound effect yang menunjukkan itu scene bener-bener serius. Padahal sebenarnya itu semua cuma hal yang sepele. Yang bagus dari komedi di anime ini ada di episode 5 yang dimana Chika mengajarkan Shirogane dengan susah payah untuk bermain volley. Dan sekarang dia harus mengajarkan cara menyanyi ke Shirogane. Untuk dapat komedinya, kalian perlu nonton season 1 karena komedi awalnya ada di sana dan episode ini adalah terusannya. Visual di episode 5 itu juga lucu banget karena mereka berdua kelihatan seolah-olah berjuang sampai titik darah penghabisan demi menyanyikan lagu sekolah. Yang lucu banget itu ada di gambar ini. Ini Beethoven sama Mozart sampai cemberut gara-gara dengar suaranya Shirogane. Selanjutnya kita bahas romance mereka. Aku bilang anime ini adalah anime komedi romance yang bagus karena anime ini memiliki romance yang progresif dan gak cuma lucu-lucuan doang. Contoh anime komedi yang gak ada progres yang signifikan adalah Bokuben. Aku sudah pernah bilang di review anime Bokuben kalau anime itu bakal jadi anime komedi yang biasa aja kalau nggak ada progres. Aku juga bilang kalau anime romance komedi yang nggak ada progresnya bisa-bisa bakal ngebosenin kalau komedinya nggak diperbaharui atau komedinya cuma itu-itu aja. Nah, yang bagus dari anime ini adalah romance mereka yang berprogres, yang bisa dilihat dari event-event kayak Shirogane yang sudah menyelesaikan jabatan sebagai ketua OSIS dan Kaguya yang mulai berani jujur ke Shirogane setelah event melihat bulan. Ya, aku memandang anime ini punya kisah romance yang berprogres. Makanya aku bilang anime ini adalah anime romance yang bagus. Mau sebagus apapun anime komedi, pasti setelah beberapa bulan kita tonton, pasti kita akan lupa dengan komedinya. Dan ada kemungkinan kalau nggak bakal lucu lagi. Kita akan lebih cenderung ingat dengan adegan-adegan emosional daripada komedi. Contohnya kita bisa dengan mudah mengingat adegan-adegan yang bisa bikin kita nangis. Kayak misalnya adegan di Anohana yang di akhir. Adegan Menma ditemukan oleh teman-temannya. Atau Violet Evergarden yang episode 10. Kita bisa sama-sama ingat dengan Violet
yang nangis setelah nulis surat dan bagaimana anak itu tumbuh besar dengan surat wasiat dari ibunya. Anime ini juga nggak sekedar lucu-lucuan juga, tapi kita dihadapkan dengan sesuatu yang emosional, terutama di bagian episode 4, bagian dimana masa jabatan OSIS saat itu dibubarkan. Di sana kita sedikit dihadapkan masalah yang terjadi kalau OSIS itu bubar. Bagaimana cara Kaguya mau berkomunikasi dengan Shirogane kalau OSIS sudah bubar? Ya, di sekitar 4 episode itu ada adegan Chika nangis kok. Dan kesimpulannya adalah anime Kaguya sama Love is War ini adalah anime romance komedi yang bagus, karena mereka punya sesuatu yang unik dan khas dalam animenya, yaitu komedinya. Untuk paham dengan anime ini, kalian perlu nonton dari season 1 biar kalian dapat konteksnya dan bisa dapat pengkarakteran mereka lebih dalam lagi. Dan aku nggak bisa sarankan anime ini ke semua orang, karena tipikal lawakan kayak gini tuh cocok buat orang yang udah cukup sering nonton anime. Kalau kalian tahu, anime Kaguya ini menyematkan beberapa referensi anime masa lalu, kayak misalnya JoJo dan Bakemonogatari. Kalian bisa lihat contohnya di scene ini. Dan oh iya, kalian mau tahu seberapa bagusnya komedi di anime ini? Aku sempat matiin subtitlenya dan aku masih bisa ketawa-ketawa nontonin anime ini. Ya karena aku ngerti Jepang sedikit juga sih, tapi ya nggak sejago Pareva, tapi aku tetap ketawa. Terima kasih sudah nontonin video Wibu Lokal. Jangan lupa subscribe Linson Studio dan klik loncengnya. Kenapa? Biar kalian gak nanya-nanya kapan upload video terbaru. Kalau udah subscribe dan klik lonceng, nanti keluar tuh notifnya di HP kalian kalau kami ada upload video baru. Dan aku mau ucapin terima kasih kepada donatur setia kita. Terima kasih kepada Yosa yang udah nggak di-mute, H2P dan Hasan. Mereka adalah orang-orang yang sudah sawerin duitnya saat aku live streaming di Clean Sound Live. Makanya subscribe juga dan klik loncengnya Clean Sound Live biar kalau kami live stream keluar notifnya di HP kalian. Jangan lupa like ini video, komen ini video, dan follow Instagramku @admin_yami biar kalian dapat info lebih cepat. Terima kasih supportnya para Indo Gamers. Stay clean and sound.